Gue sama teman gue yang sekamar kemarin mendengar sesuatu. Ini kayaknya kena gangguan ini deh. Jadi sebenarnya dia tuh indigo, dikasih tahu. Dan ini aneh nih, ini bukan dia kayak kena gangguan. Semua doa hilang langsung. Pas bangun tuh gue berat banget kayak susah bangunnya. Sama abis itu gue kayak merasa ada yang memperhatikan gue dari satu sudut. Kayak wah, gue maaf ya guys, gue diganggu sama penunggu di hotel itu. Penunggunya, maksudnya apa? Jadi ada penunggu di hotel itu, katanya dia cewek Belanda, cewek Belanda, tapi kayak agak-agak Sunda gitu mukanya katanya. Dan matanya hitam total. Mau ngajak dia main, dan mau ngajak kenalan tuh. Pokoknya kalau intinya kalau lu males, lu jorok, lu suka takut, lu demen tuh Kunti. Halo para pencari misteri, ketemu lagi bersama gua Chris. Nah, di video kali ini Gian akan bercerita tentang pengalamannya saat lagi liburan ke daerah Jawa Barat. Nah, sebelum lanjut ke dalam video, gua mau ngajak kalian untuk subscribe channel YouTube kita dan juga nyalakan lonceng notifikasi kalian. Juga jangan lupa untuk like dan komen ya di video-video kami. Nah, jangan lupa juga untuk follow IG dan TikTok @dialogmisteri. Bagi kalian juga nih yang mau kirim-kirim cerita, bisa kirim ke email dialogmisteri.cerita@gmail.com. Nah, langsung aja kita sapa Gian. Halo. Sapa dulu gitu. Oh ya, halo para pencari misteri, ketemu lagi sama gue Gian. Nah, Gimana tuh? jadi ya kali ini gue mau cerita Pur. Boleh langsung cerita aja Gi, biar pada denger nih. Ya gantian ya, ini gue yang cerita. Nah jadi gue mau cerita sedikit pengalaman horor gue sih. Jadi ini terjadi di tahun 2018, sekitar 2017 lah. Gue agak lupa sih, udah agak lama ya. Oke. Nah ini zaman gue kuliah lah, kuliah dulu. Nah waktu itu gue lagi liburan kampus dan ada gue dan beberapa teman gue itu memutuskan untuk pergi keliling-keliling Jawa Barat. Jadi ada di Puncak, Bandung, bahkan ke Garut, habis itu balik lagi gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan kita tuh mau jalan-jalan biasa, sama tujuan akhirnya tuh mau hiking ke gunung. Nah, dari awal tuh sebenarnya ya nggak ada mikirin kayak liburan ini buat apa sih, ya buat liburan aja, nggak ada tujuan yang mistis atau gimana kan. Tapi waktu itu mulai ada hal mistis ya, langsung masuk aja ya. Top hari ke berapa gue ya lupa. Habis dari Puncak gue kan jalan biasa tuh, normal, nggak pakai tol ke Bandung. Nah di Bandung ini di deket mana ya, daerah yang jauh-jauh sepatu ke Cibaduyut ya. Nah kalau nggak salah tuh deket Cibaduyut itu tuh ada hotel. Nah kita tuh kebetulan memilih hotel dari aplikasi lah yang udah ada sih, karena waktu itu baru launching dan ada promo, jadi murah banget. Ini dari fotonya tuh bagus, wah bagus banget nih, dengan harga murah, satu orang cuma 30.000 gitu kan, patungan. Siapa yang nggak mau, akhirnya masuk aja gitu kan. Dari luar pun hotelnya juga kelihatan kayak oke lah, hotel yang decent gitu kan. Ada bus pariwisata juga, cuman ya nggak ada mobil parkir di. Gue bawa mobil parkirnya sendirian. Pas masuk masih normal. Terus udah check in, kita tuh kami itu diarahin ke lantai 3. Kalau nggak salah itu hotel bertiga lantai. Nah kita diarahin ke kamar di lantai 3, dan di mana lantai 3 itu adalah lantai ke atasnya. Gitu ya. Nah pas sampai di lantai 3, kita jalan sendiri, resepsionisnya atau bellboy udah nggak ikut, cuma diarahin doang ke lantai 3. Kita keluar dari lift, keluar lift ya. Terus kita belok kiri, itu tuh ada percabangan koridor. Nah di percabangan koridor itu kita belok kanan, nah lorong panjang, ada untuk habis itu pintu di kanan kirinya. Pertama pas gue lagi jalan, gue kayak noleh itu kayak ada bayangan hitam yang kayak terus kayak gitu ya, kayak
lari, tapi larinya tuh masuk kamar kayak cepet banget. Pertama gue kira orang, dan emang kenapa mereka lari cepet-cepet gitu kan, kayak bayangan sekelibat doang. Tapi ya gue bodo amat soal hal itu. Dan juga di lantai 3 itu cukup sepi sih, nggak ada orang berlalu-lalang gitu loh. Akhirnya yaudah masuk, gue sama teman gue ya cowok masuk ke kamar gitu kan. Nah pas masuk ke kamar, gue pijak ke lantainya, agak aneh nih, kok hotel ini belum dibersihin ya? Maksudnya lantainya berdebu banget. Gue habis pijak, angkat lihat kaki, oh hitam banget. Ini hotel pernah ditempatin nggak sih kamarnya gitu loh. Kelihatannya sih bagus kamarnya, cuman kayak kotor banget, bau apek dari gitu, lembab. Tapi kita mau coba hubungin housekeeping, tapi ya udah malam, kita nyampainya itu sekitar jam 12-an ya. Udah biarin aja, kita tidur cuma semalam doang. Nah akhirnya udah bersih-bersih, udah mandi, beres-beres, gue tidur lah sama temen. Ya sebenarnya waktu tidur itu malam-malam teman gue bangun. Oke. Itu sekitar jam 2 atau 3 subuh. Nah gue mungkin mendengar, tapi gue cuekin ya, ada mendengar sesuatu nih, tapi gue cuekin atau gue nganggapnya itu ngigau. Nah tapi temen gue lagi bangun mau ke WC mungkin apa gimana, dia mendengar ada ketok gitu. Nah dia pengen denger siapa ini malam-malam ngetok pintu gitu kan, tapi dia nggak langsung dengerin dulu katanya, tok bunyi lagi. Pas dia dengerin terus, ini suaranya bukan dari pintu loh, tapi dari dalam lemari. Nah jadi di kamar hotel itu ada lemari ya, seperti biasalah ya di hotel lemari kan. Iya, standarnya. Nah suara ketokaknya itu dari dalam gitu loh, kayak ada yang mencoba untuk keluar kayak gitu. Dia kaget dong pas udah realize ya, udah sadar ya ada ketoknya dari dalam. Dia coba diam, dengerin lagi, ini beneran nggak sih? Pas dia fokus diam itu, suara ketokannya hilang memang, tapi malah suara lain keluar. Nah suara lainnya itu adalah suara cewek yang menangis, kayak gitu. Ya gue nggak bisa ngikutin sih, cuman ya suaranya nangis gitu. Oke. Dia langsung bangunin gue, ya kan? Gue sempat ke belakang bentar, coba kayak nggak ada suara. Gue coba kayak mendengar entah di mimpi atau gimana ya. Cuman gue kayak nggak menghiraukan itu, gue tindurin aja. Oh dari sisi lu nggak dengar gitu Bi? Gue kayak entah mendengar atau enggak ya, karena gue di kayak tengah tidur mungkin. Nah mungkin kayak ada sempat kedengaran dikit, tapi gue kayak masih menyangkal hal itu. Gue gak mau terlalu percaya lah sama hal itu. Oke dulu ya. Nah akhirnya besok paginya dia ceritain lagi, gue mendengarkan gini gitu kan. Ngomong enggak itu lo halusinasi aja, lo kebangun doang gitu kan. Gue menyangkal itu, dan dia pun ya udah dia aja dia. Udah kita lanjut lah, akhirnya kita pergi ke daerah lain. Itu nggak bisa dijelasin ya, gue tahu jadinya kayak gue tutup aja, kita pindah daerah aja. Nah pas pindah daerah kita sampai lah di Garut. Nah di Garut ini bentar, ketemu Vina nggak? Garut, oh di video sih. Nah ya lanjut ya. Lanjut kita ke Garut. Di Garut itu kita memilih tempat tinggal yang back to nature ngomongnya, alam ya. Jadi bentukannya itu kayak pondokan, bungalong gitu kan, yang tinggalnya bareng rame-rame. Di sana itu kebetulan bukan musim liburan, jadi yang tinggal bukan bungalow ya, di satu kawasan yang banyak bungalow itu cuma kita doang. Oke. Cuman gua, teman-teman gua udah di satu tempat. Jadi kalau pas malam-malam itu kayak beneran suaranya tuh kening lah, cuman suara dia jangkrik gitu kan, sama suara air yang kayak di restoran Sunda gimana sih? Oh iya, yang percikan air ya, sama ada suara bambu gitu. Oh suara bambu. Oke. Nah jadi di rumah gua itu menghadap ke danau gede. Tapi danaunya tuh bukan danau alami, danau buatan lah. Dan dikelilingin sama pohon-pohon tinggi. Terus terjadi lagi
pas malamnya itu gue belum tidur nih, kebetulan jam 2 subuh belum tidur, tapi teman-teman yang lain udah pada tidur. Gue sama teman gue yang sekamar kemarin mendengar sesuatu, tapi dia dulu udah habis. Oke, kalau nggak dia denger kan kayak, kok ada suara cewek nangis ya? Dia nggak berani ngomong, dia pakai chat gitu. Di ada suara cewek nangis nih dari arah danau itu, lo denger nggak? Terus gue ngomong kayak nggak denger gue, tapi gue kepo, gue dengerin suara air. Lama-lama langsung suara berubah jadi suara nangis cewek. Gue kaget banget, wah suara nangis cewek beneran nih. Cuman gue nggak mau kan kayak bikin diri horor, jadi gue enggak, itu suara air doang, gue tutupin lagi gitu kan. Udah tidur aja kita. Akhirnya ya udah, again gue tutupin pembahasan itu biar ya udah kita ganti hari esok aja. Nah, sampai di hari esok kita pergilah ke Gunung Papandayan. Di Gunung Papandayan itu kita mau hiking, dan kebetulan kami semua beginner untuk hiking ya. Di Papandayan itu juga cocok lah karena bentuknya tangga. Oke. Kita datang pagi-pagi subuh. Nah, kita naik itu sekitar jam 7-an ya, jadi subuh itu istirahat dulu, jam 7 kita naik. Pas sampai naik ke atas itu sekitar 2 jam kita sampailah di kawasan hutan mati. Nah, jadi kalau kalian yang udah pernah ke Papandayan tahulah hutan matinya kayak gimana ya, bisa di Google juga. Nah, dari bawah ke atas ke hutan mati itu tuh ada tangga, jadi lancar-lancar aja sampai di hutan mati. Kita main-main dulu nih, ya kan. Nah, di hutan mati itu kita mau lanjut sampai ke puncaknya. Di puncaknya itu kalau nggak salah namanya apa ya, aduh lupa lagi, Tegal Alun ya, Tegal Alun. Nah, bukan puncaknya sih, tapi ada tempat yang banyak edelweissnya. Oke. Jadi dari hutan mati mau ke sana kita tuh harus mendaki yang bentuknya udah bukan tangga lagi, jadi mendakinya agak ekstrim lah. Tapi nggak cukup ekstrim sih, tapi lumayan. Nah, jadi tadi kan gue mau lanjut ke Tegal Alun, tempat Edelweiss itu, dan dimana itu mendakinya bukan naik tangga lagi, jadi cukup ekstrim ya. Nah itu tiba-tiba ada kabut turun. Ya kayak ada kabut turun kayak sebelum kita lagi jalan ke arah yang tempat nanjaknya itu, kayak kabut turun. Nah, dan posisinya gue lupa jelasin, di gunung itu cuman kelompok gue doang. Lagi musim libur. Kemarin nggak ada kelompok lain juga. Iya, nggak ada pendaki lain. Okay. Jadi emang kebetulan bukan musim libur dan cuman kita doang. Akhirnya pas kabut turun itu kita mendengar ada kayak, masih jauh ya kabutnya turun dan pelan-pelan kita dengar ada suara kayak binatang. Entah binatang apa ya, kayak rar dan itu. Ya gue nggak susah ngikutin suaranya. Tapi cukup serem sih. Ini kayak binatang buas, tapi nggak kayak macan, tapi nggak kayak apa, nggak ngerti juga sih jujur. Suaranya masih ingat sih gue semuanya. Akhirnya makin lama kabutnya makin cepat turun ke arah kita. Tapi kita tetap jalan aja ke arah kabut itu kan. Sebelum masuk ke kabut itu suaranya makin gede. Ya gitu. Gue panik, gue otomatis langsung ngomong ke teman gue kayak, "Guys, batal, ayo putar balik," kayak gitu. Nah, kalau mikir panjang gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu, "Ayo muter balik, jangan lanjut lagi." Semua untung ngikutin kata-kata gue kayak, oh yaudah langsung muter balik turun. Jadi kita jalan agak cepet biar kabutnya nggak nelen kita lah ya. Sampai ke tangga kita langsung turun, kabutnya nggak ngikutin, kabutnya stay di hutan mati aja. Itu jadi ya kita nggak jadi lanjut ke Tegal Alun, kita balik ke bawah. Oke, itu kalian semua. Dan teman-teman gue nggak ada yang nanya kenapa kita harus balik, kenapa nggak terobos aja gitu kan. Tapi yang gue udah jelasin mereka, ya maaf ya kita nggak bisa lanjut. Gue feelingnya kayaknya jangan lanjut dulu deh hari ini, gue ngomong gitu. Tapi ini yang dengar suara lu doang apa? Oh iya, yang dengar semuanya. Oh Semuanya. Nah. Oke. Jadi ya kita anggapnya itu ya binatang buas. Tapi aneh juga, semakin kabutnya turun, suaranya semakin dekat juga, cepet banget itu binatang buas lari gitu kan. Padahal itu tebing loh. Tapi ya udahlah,
kita nggak ngebahas di sana lagi gitu kan, kayak muka udah pada panik gitu kan, karena gue kelihatan panik mereka otomatis panik, jadi udah nggak dibahas. Terus lanjut, kita langsung lompat aja ya. Boleh. Selesai di Garut, kita balik lagi ke Bandung, tapi nggak ke Cibaduyut lagi. Ini di daerah, gue lupa namanya, pokoknya di agak-agak tengah kota. Kalau nggak salah dia tuh daerahnya dekat ada kayak markas TNI gitu. Ada sebuah pondokan lah. Kodim. Ini beda dong. Kodim ya? Kayaknya Kodim. Markas TNI Kodim ya? Iya, kayaknya harusnya ya namanya itu. Pokoknya Kodam. Dah itu kode itu. Nah, sampai di penginapan itu, ya udah kita biasa-biasa aja. Kayak tempatnya bagus juga, sesuai ekspektasi lah. Kayak sesuai gambar. Pas masuk, bangunannya itu agak-agak gaya jadul ya ngomongnya. Bukan zaman Belanda, tapi gaya jadul aja, yang dimana kayak di setiap kamarnya tuh langit-langitnya tuh tinggi. Jadi kalau gini kan ada plafon nih. Nah kalau dia enggak tembus sampai atas, bentuknya langsung segitiga gitu. Nah kayak rumah-rumah Jawa bukan ya? Rumah Jawa ya mungkin. Ya. Terus di sana ada teman gue yang cewek. Teman gue yang cewek ini dia ngeliatin kamar kan, pas ngeliat kamar kayak ini nggak mau di sini katanya. Kayak dia milih-milih tempat. Gue pertama bingung gitu kan. Kenapa cuy? Kenapa dia milih-milih maksudnya? Sebenarnya gue baru tahu dari momen itu dia tuh indigo. Oh iya. Tapi gue nggak tahu sebelumnya dia indigo. Nah gue taunya nanti ada kejadiannya nih, gue bukan cerita. Dia pertama milih-milih tempat, mungkin kayak dia melihat sesuatu ya, nggak nyaman nih, dia pindah-pindah tempat ya. Akhirnya dia request ke resepsionis, ada kamar lagi nggak itu kan. Resepsionis bukan kamar, kayak dia nggak cocok semua. Sampai akhirnya resepsionisnya, ya udah nih ada satu kamar lagi, kamarnya gede banget. Di mana itu ada 2 kamar sebenarnya, ukuran 2 kamar, bisa sharing gitu. Ditawarin sama resepsionisnya, mau nggak kamar ini? Wah bagus banget nih kamar, dia ngomong gitu kan. Ya udah boleh nih kamar gitu kan. Udah akhirnya kita pindah ke sana. Pas gue masuk ke sana tuh gue masih ngeliatin layoutnya, kok bentuknya unik ya. Soalnya ini ada jendela gede, pas jendela gedenya apa nih gue ngintipin, nggak ada apa-apa. Tapi pas nyalain lampu ternyata dalam kamar itu ada meeting room. Ada meeting room gede kan, meeting roomnya pas dinyalain lampu tuh udah kayak nggak pernah dipakai, udah kotor banget gitu kan. Sama ada pintu balkonnya kebuka. Terus gue lihat WC-nya kok aneh banget. Gue masuk ke WC, dia tempat untuk buang air besarnya itu harus jalan dulu ke ujung, jalan berapa puluh langkah gitu. Ini WC desa apa sih gitu kan? Ini bekas apa sih kamar ini tempatnya? Sebenarnya tempatnya bekas apa gitu. Gue sempat udah mikir gitu, cuman ya udahlah, bodo amat. Akhirnya kita duduk dulu, tiduran di ranjang, istirahat bentar kan. Gue ketiduran, dan beberapa teman gue ketiduran. Cuman ada 1 orang yang ketiduran. Coba tuh. Ada teman gue, namanya sebut saja Renaud. Gue baru pikirin namanya Renaud. Dia ketiduran. Kita rencana emang kan nyampe jam 6 sore. Rencananya jam 7.30an mau keluar cari makan. Cuman kita semua ketiduran sampai jam 9. Oke. Dan itu pun dibangunin sama si Renaud. Weh bangun weh, kita mau jalan-jalan gitu kan. Mau jalan-jalan, mau cari makan gitu. Pas bangun tuh gue berat banget kayak susah bangunnya. Sama abis itu gue kayak merasa ada yang memperhatikan gue dari satu sudut. Jadi di kamarnya itu ada kayak di pojok tuh ada ventilasi. Dari sana tuh nggak berasa ada orang ngeliatin gue. Kenapa nih kayak ada ngeliatin gue, tapi gue ngantuk gitu kan, kayak tapi mata gue menuju ke sana terus. Akhirnya udah gue paksain bangun, gue pasti ngeliatin sana. Tiba-tiba si Renaud lagi ngebangunin si indigo ini. Nah si indigo ini yang dibangunin nggak bangun. Pas bangun itu akhirnya dibangunin kan, pakai badannya kayak dia kayak kelihatan mukanya pucat gitu. Pas dibangunin dia kayak gitu, gitu kayak mabuk. Ternyata mabuk. Bukan, tapi ya bener mabuk sih, tapi bukan mabuk minuman ya. Oke. Ternyata
Ternyata dikasih tahu nih sama teman gue yang satu lagi yang udah tahu. Dia tuh indigo dan kayaknya dia lagi kena gangguan deh gitu kan. Si Renal bukan? Bukan, ini si Joseph yang ngasih tahu si Joseph. Si Joseph nih cowoknya. Joseph Apa? Joseph Star. Joseph siapa? Stalin. Beda dong. Lanjut kali ceritanya nih. Lanjut nih. Nih, terus ya kayak pas si Indigo ini bangun, ya, si Joseph maksudnya bangun tapi mau mabok. Si Joseph nih sebagai pacarnya waktu itu kasih tahu ke gue, ini kayaknya kena gangguan ini deh. Jadi sebenarnya dia tuh Indigo, dikasih tahu. Dan ini aneh nih, ini bukan dia kayak kena gangguan. Lalu ini ngechat sama dia, Diketik, dia nggak berani ngomong karena dia ngerasa kayak nanti kalau gue ngomong, kalau benar ada hantunya kedengeran. Kita lagi ngomongin hantunya nih, makin keren ngomong. Makanya dia pakai HP. Gue baca kan. Terus habis itu ada teman gue yang cewek pegang tangannya si Indigo ini. Kok yang sini dingin banget, sini panas banget. Kayak ada dua sisi nih, di dua sisi kayak gini. Sini dingin, di kupu-kupunya, sini dingin, sini panas. Gitu kan. Dan dia udah mabok, akhirnya ya udah. Gue tanpa tahu apa-apa ya, gue langsung ya udah, ayo kita keluar. Ajak aja dia, langsung gendongin papa dia keluar gitu kan. Pas udah keluar itu kita berangkatlah naik mobil menuju ke suatu tempat yang cukup ramai. Di tempat yang ramai itu dia akhirnya mulai sadar dengan muntah gitu kan. Dia habis muntah, habis langsung sadar kayak, wah, maaf ya guys, gue diganggu sama penunggu di hotel itu. Penunggunya, maksudnya apa? Jadi ada penunggu di hotel itu, katanya dia cewek Belanda, tapi kayak agak-agak Sunda gitu mukanya katanya. Dan matanya hitam total. Mau ngajak dia main, katanya mau ngajak kenalan. Terus mau diajak komunikasi, mau jadi teman katanya. Tapi karena gue cuekin, dianya marah, ngamuk-ngamuk gitu kan. Terus dia lari-lari, kayak teriak-teriak gitu. Teriak di ruangannya itu, teriak di sebelah kuping gue, lari-lari gitu. Gue doa. Pas gue doa, ternyata itu makhluk, katanya itu makhluk malah nantangin. Yang ketahuan, ayo doa ke Tuhan lu. Lu kira apa dengan lu doa lu bisa ngusir gua? Tuhan lu bisa ngusir gua, digituin kata makhluknya. Dia panik. Abis itu dia makin mabok, makin kayak udah mau pingsan gitu di kejadian itu. Nah, terus abis itu ya udah, kayak kita dalam satu malam itu kita nggak balik ke hotel itu, jadi kita tinggal tidurnya di mobil rame-rame. Oh, yang tadi keluar itu tidur di mobil. Dan katanya si sosok itu masih ngikutin. Jadi pas kita di mobil itu dia masih ngikutin, masih berdiri di depan mobil kayak mau ngincer si Indigo ini, ya kan? Tapi karena akhirnya si Renald ngomong ayo kita doa bersama gitu loh, beragama masing-masing, semua doa, hilang langsung. Langsung hilang. Terus makanya dia si Indigo ini langsung kayak badannya langsung sehat lagi, muka pucatnya langsung jadi segar lagi gitu kan. Oke. Jadi singkat cerita, yang cowok-cowok balik ke hotel itu untuk ambil barang. Kita sempat ada foto-foto, tapi fotonya udah hilang gitu kan. Udah selesai lah perjalanan horor itu. Oke, tapi foto Indigonya ada nggak? Foto Indigonya ada, mau lihat. Jadi masalah ya privasi. Oke, jadi kurang lebih sebenarnya ceritanya kayak gitu sih. Kayaknya lanjut ke diskusi aja ya kita ya, biar lebih detail. Boleh. Kita lanjut ke diskusi. Ya, jadi kita udah masuk ke diskusi nih. Gua mau bertanya-tanya nih, boleh? Kan kayaknya dari tadi cerita gue ya, menurut gue sih serem ya, karena gue mengalami. Tapi gue cerita singkat aja. Di sini gue mau nanya. Yang nanya. Nih, dari yang pertama sih, Bro. Sebenarnya yang di hotel di Bandung yang di Cibaduyut ya, kan ada apa di dalam kamar
enggak, di koridor dulu ya pertama. Di koridor itu kayak dari ekor mata sih sebenarnya gue kayak surf kayak gitu lihat. Itu tuh ada yang lari-lari gitu. Nah, itu tuh sebenarnya emang ada ekor mata tuh katanya bisa ngeliat sosok. Nah, apakah itu tuh yang gue lihat itu adalah sosok juga gitu loh? Sebenarnya itu ada sosok gaib gitu loh. Kalau menurut lo, gue ngeliatnya kayak gini, ada ekor mata kayak lagi lari, tapi pas udah sini udah hilang semua, kayak gitu. Jadi kalau gaib itu kan ya, kalau gaib kalau nunjukin fisik tuh nggak semua bisa sih. Oh nggak semua bisa? Kenapa tuh? Entah kenapa nih menurut gua ya, gua dapet info-info sih, mungkin yang lain bisa ngecek juga. Infonya gini, kalau gaib itu nunjukin ke kita secara fisik itu kayak ada hukumannya gitu sih. Oh mereka ada pasal-pasalnya juga ya? Ada pasal-pasalnya, nggak boleh langsung asal nunjukin wujud-wujudnya gitu. Oh, nah kenapa dari ekor mata ya, ujung mata ini bisa ngelihat itu karena memang mereka ngerasa kita nggak bisa ngelihat dari sini. Nggak, yang penting intinya gini sih, kita nggak ngelihat langsung depan mata gitu. Oh, jadi makanya mereka menghindar biar dilihat secara mata nih. Iya ya. Kalau dari sini kan kita juga kayak sekelibet aja kan, kita nggak itu. Oh, jadi ya mungkin yang gue lihat tuh ada emang sosok, tapi karena cuma sekelibet jadi kayak apaan tuh kayak gitu kan? Iya memang sosok. Pas lu ngeliat dari sini, itu mereka ya biasa aja gitu, jadi masih kelihatan lah fisiknya gitu. Tapi kalau udah kita ngeliat nih, nah itu udah nggak bakalan kelihatan gitu. Oh, gue cukup sering sih sebenarnya. Kadang-kadang suka dari samping-samping itu kan kayak ngeliat. Tapi sebenarnya gue mau nanya nih, mereka tuh sadar nggak sih kalau kita tuh ngeliat dia gitu? Sadar. Mereka tuh sadar. Sadar ya? Mereka sadar, dan kadang gini kalau yang ngerti, jadi udah kayak kelihatan. Oh, kan maksudnya ngerti yang Ya itu yang orang yang ngerti sama ngeliat makhluk itu kayak kelihatan jadi gitu. Oh, kayak orang ngeliat orang aja ngeliat orang. Oh, tapi kalau yang sebenarnya nggak bisa lihat, mereka tuh sebisa mungkin jangan bisa sampai kelihatan gitu ya? Iya, jangan sampai kelihatan. Tapi ada juga yang mau nunjukin. Ada, cuma gua nggak bisa spesifikin sih, cuma tergantung level lah kalau bisa ngomong. Pasnya langsung wujud kan, kadang itu pakai energi mereka juga ya soalnya ya, makanya mereka nggak bisa. Kayak butuh, kalau gua ngomongnya gimana, kayak butuh izin gitu sih nih. Oh butuh izin? Iya, jadi memang nggak boleh langsung nunjukin fisik. Oh, jadi tetap aja mereka mau interaksi dengan manusia tuh mereka ada hukumnya juga? Iya, ada hukumnya, kecuali kayak model-model masuk mimpi itu kan beda kan, makanya banyak kan mimpi kayak gitu. Iya, yang datang ke mimpi gitu kan, ya mimpi horor, mimpi horor begitu caranya. Kenalin bukan fisik duniawinya gitu kan? Iya, bukan fisik duniawi. Oke. Nah, tahu gitu, gue mau nanya yang cukup menarik nih, yang di dalam lemari. Iya, itu yang teman gue ngerasain. Gue kan kayak agak-agak mendengar, tapi karena dari mungkin mimpi atau nggak ngerti ya gue, jadi gue abain. Nah, katanya ada yang ketok-ketok dari dalam lemari terus nangis. Itu kenapa sih? Kayak mereka tuh mau ganggu gitu loh. Mau ganggu ya atau mau apa? Gue nggak tahu sih. Kalau menurut pandangan lo tuh biasanya ngapain? Apa karena kita cowok-cowok nih? Begitu kan biasanya penting suka cowok, sorry. Oh, gue jadi keinget. Lu cerita lemari jadi keinget. Apa nih? Apa gue pernah ketemu bocah. Dia kayak indigo juga. Dia ngomong sama mamanya di lemari ada orang. Waduh, ngeri nggak? Iya, serem sih gue. Mamanya kan gini apa? Di lemari. Itu lemari kayak lemari sepatu gitu. Itu kalau gue jadi orang tuanya, oh yaudah kita bakar kalau lemari. Iya, maksudnya kayak buang lemari itu, di lemari ada orang. Gue jadi keinget di situ tadi. Jadi Shrek. Malah itu dia ngomong depan gua. Tapi ada orang beneran? Iya. Orang. Iya, bukan orang gitu. Oh, bukan orang, tapi ada orang. Tapi dia ngeliatnya ada orang gitu. Oh. Ya kalau yang dari cerita lu, yang di lemari emang mau ngasih tahu aja sih, pure. Balik lagi, maksudnya kayak ada orang baru. Oh. Biasa caper. Oh, caper, apalagi nih katanya kan gue nggak menganggapnya kalau nangis gitu biasanya kayak sosok kun lah, miskun gitu kan, gitu kan. Apalagi ya, kita yang di kamar tuh cowok-cowok gitu, yang
Biasanya kan kenanya ganjen nih sama cowok-cowok gitu. Ya, bisa jadi gitu. Bisa jadi itu tertarik lah cowok-cowok nih malah jomblo-jomblo. Belum itu sih. Enggak, itu waktu itu nggak jomblo. Nggak pada jomblo, cuman ya belum nikah aja, belum Jomblo. jomblo. Tapi di sana kan jomblo kan. Betul. Nah, Makanya ini kalau dulu nih dari belakang nih mau ditikung nggak lihat. berarti gue harusnya tidurnya sama cewek. Sama indigo. Ya dong. Ya dia cewek. Kan aman kalau main indigo. Iya, karena dia ngeliat langsung dan gue selalu kasih gitu ya. Disuruh geser-geser tahu ada Kayak next. Oke, berarti itu cuma pure iseng. teori yang aja. Pure iseng, cuma kayak pengen gue di sini loh. Iya, apa ya, mungkin mah Caper sih bawaannya. malu-malu gitu. Ya, apalagi temen lu penakut ya? Apa? Temen lu penakut? Penakut. Ya udah. Oh karena itu dia biasa. Tahu tuh. Kalau apa ya, Kunti ya seneng kalau kita takut tuh, makin kita takut makin digodain gitu loh. Oh iya, sama kayak manusia aja ya. Iya. Kayak misalnya ibu-ibu lihat anak kecilnya ada apa enak nih diisengin, malah makin diisengin. Gini yang banyak ngebully kan gitu kan. Iya. Yang bully, takutnya mau kita makin jadi kan bulinya. Tampol aja gitu. Oh. Orang ya, kalau orang kan banyak yang ngebully. Takut ya mau gue dibully, makin dibully kayak gitu. Kau ini bisa nggak gue tampol? Bisa Gimana tuh caranya? pakai doa. Tapi bukan tangan yang nampol ya. Oh apa? Iya, doanya yang nampol. Bolanya. Ya Tuhan tampol lah makhluk ini. Bisa gitu. Iya, kalau Tuhan mah bebas aja, ngerti bahasan kita. Oh jadi sebenarnya ya gue doa dia bisa ketemu. Iya, bisa. Gue kemarin itu masih di apa kafir lah bilang harus ngapain gue gitu ya, Nonton login berarti. oh iya gue belum nonton sih gitu tapi lihat cuplikannya. Nah gitu lanjut ya. Lanjut. Nah terus yang sebenarnya ini gue tadi mau nanya cuman kayaknya tadi lu udah jelasin ya. Oke, yang mana? Yang di Garut ya kan, yang di Garut kan kita tinggal di yang back to nature itu yang di Bungalo ada ke danau. Di danaunya ada suara cewek nangis. Iya. Jangan sama tuh. Iya sama. Emang kayaknya temen lu tuh bikin sial tuh. Harusnya lu gak usah ajak dia ya liburan. Jangan ngajak dia. Oh makanya ini apa pak gue ya lanjut aja. Apa ya? Sebenarnya malu-malu kita bahasnya itu kan yang sering ketemu Kunti lah ya. Kayak Kunti itu senengnya kalau kitanya jorok, kitanya suka malas kayak gitu. Pokoknya kalau intinya kalau lu males, lu jorok, lu suka takut, itu demen tuh Kunti. Oh mereka nggak rasanya itu dari apa? Dari aura. Oh dari aura. Iya, mereka bilangnya hawanya enak kayak gitu. Oh ya, auranya wangi. Dan itu kayak denger yang nangis-nangis itu karena mungkin yang si teman gue ini dia kan penakut gitu kan, entah dia ada apa lagi yang lain. Hawa dia tuh ibaratnya kalau dia jauh kelihatan wah ini ada asap-asapnya nih, kelihatan dia paling ini. Makanya dia sebenarnya capernya gitu. Oh ya pantesannya gue awal-awal nggak terlalu kedengeran. Tapi pas gue lagi nyari tahu emang ada benerannya, gue kepo. Terus gue denger suaranya. Nah apakah itu gue pemalas lagi? Apakah gue juga ada aura itu? Oh enggak, itu lu sensitifin aja. Oh, Kan lu sensitifin pendengaran lu. iya. Gue juga pernah kok dulu nih, udah lama banget. Gue lagi tidur di rumah saudara gue. Untuk saudara gue dengar ada suara nangis. Lah gue gak denger juga dia sama kayak gitu. Terus emang iya ada suara nangis. Terus pas gue pekain gini, iya bener loh gitu. Setelah itu kalau nangisnya jauh kan dekat kayak gitu-gitu. Iya. Ternyata itu memang belakang rumah saudara gua. Di situ ada Kunti. Oh, diusir. Langsung sama yang ngerti diusir gitu. Bukan nangis. Ini nangis apa aja sebenarnya? Ini nangis mulu loh dari tadi nantinya. Pengen ini sih. Pengen dilapis. Abis itu bahan cerita. Ya ujung-ujungnya paling nyari temen. Jadi mau curhat gitu. Iya. Kayak lagu itu apa yang mana nih? Ada lagu kan, lagu Rintihan Kuntilanak. Emang iya Ada lu denger Rintihan Kuntilanak. play ya begitu. Jangan gue nggak mau denger tuh rintihannya gimana. Enggak, intinya curhatan kuntilanak. Oh curhat. Oh maksudnya ada Iya.
Oh jadi emang suaranya ya udah kayak di lagu dia mau curhat gitu. Iya, like Kunti tuh nangis-nangis tuh pengen curhat, pengen ada yang nemenin. Oh oke Gitu sih. Ah, Kalau langsung ketawa lu kabur pasti. iya sih. Iya kalau ketawa gue langsung wah nangis kali. Ada. Lanjut nih ke kejadian selanjutnya sih, yang di gunung. Oke. Kan ada kabut turun tuh, terus ada suara binatang nggak jelas lah apaan tuh. Kalau suaranya itu tuh kalau menurut pandangan lu apa ya? Lo ngerti nggak apakah itu sebenarnya ya udah pure binatang buas, kayak pure kabut doang, atau sebenarnya ada hal lain yang dimana kayak kesalahan gue otomatis nih kayak udah nggak usah lanjut guys, muter balik gitu kan, kayak refleks gitu gue tanpa mikir ngomongnya. Nah, apakah ada hal lain di balik itu kalau menurut pandangan lu soal itu? Tapi itu gunung apa nih? Papandayan. Horor nggak sih? Sebenarnya jarang denger cerita horor sih, jarang cerita horor, cuman karena lagi sepi aja dan juga mendengar suara-suara yang tidak normal didengar gitu kan, dan juga kabutnya cukup tebal ngarah ke arah kita mikirnya kok ini suara binatangnya cepet banget ngikutin kabutnya, kayak dari atas tiba-tiba udah di bawah suara binatangnya. Menjadi kabut sama suara itu mau ngejar gitu ya? Iya kayak ngejar kayak ini kayak kalau binatangnya dari atas ya mungkin butuh waktu agak lama tuh suaranya sampai ke bawah kan. Yang gua tangkap sih kalau di situ kalau lu masuk kabut bisa ada yang nyasar karena nggak kelihatan atau nyasar apa nih? Iya nyasar karena nggak kelihatan, cuma masih abis itu lu disasarin gitu loh. Oh jadi Tiba-tiba lu kemana gitu menurut gua sih, pandangan gua. Oh muncul di tempat lain gitu. Iya maksudnya kan itu di hutan kan. Iya kayak hutan mati sih. Hutan mati. Iya. Nah ketika di kabut kan kabut tebel banget ya. Tebal banget. Iya maksudnya pas lu kabut ini masuk lu bisa dipisahin gitu maksudnya. Oh yang Anggaplah lu masuk awal berlima, pas udah di kabut tiba-tiba lu ada yang berdua, ada yang bertiga kayak gitu, atau ada yang sendiri gitu. Oh Kayak mau ada yang ngincer sesuatu sih gue lihat. jadi Dari antara kalian gitu. oh jadi itu tuh mungkin ada, bisa ngomongin ada gaibnya juga gitu ya. Iya ada unsur gaib. Berarti kebanyakan kasus orang hilang di gunung tuh kayak gitu juga. Iya kayak gitu. Oh kayak gitu ya. Atau ada juga kalau nggak salah ceritanya di ini ya nih awal Di mana ketemu orang. Oh iya gue dengar tuh yang Ketemu orang disamperin. Itu kan nggak ada kayak gitu. Nyari temen yang kayak gitu-gitu. Oh nyari teman maksudnya untuk diajak ke dunia mereka. Iya kayak gitu. Oh Yang begitu mah ngajak-ngajak nih. oh jadi kalau gue masuk tuh beneran kemarin masuk, mungkin entah teman gue masuk ke dunia mereka. Iya bisa dibilang gitu, disasarin. Intinya disasarin dan ya udah ngilang aja gitu. Maksudnya ngilang kan kadang nggak sih lu kayak ada cerita hilang di gunung terus apa seminggu baru ketemu. Iya. Katanya dia di goa atau di mana kayak gitu-gitu. Modelnya. Oh jadi tujuannya cuma emang mau disasarin aja. Iya ada yang mau diambil lah. Tapi kadang-kadang ada yang sampai mati juga gitu kan. Iya. Tapi kalau mereka tuh kayak ngajak katanya nyari teman ngomongnya gitu. Tujuannya nyari teman doang atau ada tujuan lain gitu sebenarnya? Ya kalau nyari temen gimana sih gitu? Maksudnya kayak gue seneng, gue udah begini, gue mau lu begitu juga kayak gitu. Gue udah mati, dia pengen mati juga. Iya sih juga dong, tetap sesat dong, tersesat dong coy gitu. Karena kayak gitu. Ya mungkin dia korban tersesat juga. Iya dia korban. MLM lah, MLM. Multi level marketing baru ya. Nanti dia naik pangkatnya gitu. Mau ngajak temen gitu. Gue misalnya ikut nih, gue jadi bawahan dia. Ayo lo cari teman lain ya gitu terus. Sialan. Jadi berarti harus hati-hati ya. Kalau nggak ada gabut mending ditunda. Iya maksudnya secara duniawi juga kalau lu di jalan di kabut di hutan yang medannya lu nggak tahu kan bahaya kan. Iya. Dan lu bisa bakal tahu lah ibaratnya udah di sana bakal ketemu apa kayak gitu. Iya benar. Apalagi dibarengin suara-suara aneh. Gue melakukan decision yang benar nih. Gue kayak
kayak gitu. Gue baru kayak wow, ternyata desisi gue benar untuk nggak lanjut dan menyelamatkan teman-teman gue aja ya. Ya apa ya, sebenarnya kalau ada sesuatu yang kurang bagus, hati kecil kita ini sih ngasih tahu pasti. Oh itu gue refleks, mungkin hati kecil gue yang ngasih tahu. Jangan lanjut guys, gue ya kayak gitu, kayak ngebisikin. Makanya kita pinter-pinter ini sih, apa ya, kalau gue bilang ngerawat apa hati kecil, batinnya. Iya. Oh jadi caranya gampang, sebenarnya gampang caranya. Jadi gimana tuh caranya? Ya ketika lu mau ngelakuin sesuatu, misalnya anggap hal yang salah. Contoh gampangnya lu pernah ngambil duit orang tua lu nggak? Jangan nominal gede, pertama kali aja deh. Pertama kali mungkin pernah ya, atau enggak mungkin ada melakukan yang lain lah, gue lupa sih. Ngambil barang mungkin ada ngomongnya. Iya kayak gitu. Itu kan pasti pertama kali lu ada kayak bisikan kan, jangan. Oh iya bener, kayak merasa bisa sih gue. Ya itu hati kecil lu gitu, gampangnya gitu aja. Padahal ibaratnya gue nggak tahu ini salah benar, tapi pas mau ngambil tuh kayak kenapa kayak jangan gitu ya, kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Itu hati kecil yang ngomong. Hati kecil ngomong jangan. Nah kalau kita sering ngelakuin hal-hal kayak gitu, itu malah nutup batin kita atau hati kecil kita. Jadi kitanya udah nggak bisa denger kasannya, padahal dia tetap ngomong. Oh iya. Itu sih dari gua paling. Oh iya, make sense sih. Tapi mereka tuh hati kecilnya itu maksudnya nggak bersuara, tapi entah suaranya unik ya gitu ya, kayak ngasih tahu kita tuh dengan cara yang unik gitu kan. Oh oke. Iya itu keren sih, itu pengetahuannya Bu. Iya Mantap itu nih, gua harus lu jaga. anak lu mau ngasah nih sekarang. Nah kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya Heli. Boleh. Gue udah nggak mau nanya nggak kan? Gue yang nanya ya. Cibaduy paling gak apa deh? Di Cibaduy Sampai sepatu gue ngecek. Di Garut kayak ketemu itu di Cina. Dodol kan dodol. Apa? Nggak beli itu ya. Kenapa ingetnya Vina Anda? Itu kan di Garut ada. Ini ada dodol. Iya dodol sama domba. Domba Garut. Sama Garut. Ya, ada dodol Garut kayak Alvina ya. Nah pertanyaan selanjutnya aja lah, sudah cukup. Nih, lu kan di hotel di Bandung yang di dekat Kodam kata lu. Kodam ya. Nah itu tuh kan gue kan ada satu kejadian yang gue merasa nggak enak, dipandang mulu, pandang lagi, ditatap mulu dari satu tempat. Merasa ditatap. Iya merasa ditatap, kayak apaan sih ini, kayak ngeliatin gue di ventilasi, tapi nggak ada apa-apa di mata gue tuh, nggak ada apa-apa, cuma merasa kayak berat banget dari sudut ini nih. Ya udah. Nah ini tuh menurut lo apa? Kayak kenapa sih kayak kita tuh bisa kayak noleh mulu ke sana, kayak padahal nggak ada yang ngeliatin tapi merasa diliatin. Ya ini balik ke poin yang pertama sih, yang gue bilang tadi, kalau lu sama-sama bisa ngeliat jadi kayak lihat-lihatan. Oh, nah ini kan posisinya lu nggak ngerti nih, nggak ngerti, tapi ada yang ngeliatin, pasti kan lu ngerasa itu kayak refleks. Iya, kayak berasa ada tayangan. Iya, itu sebenarnya ada yang ngeliatin gitu, itu rasa lu yang ngasih tahu di sana ada yang ngeliatin lu, kayak apa ya, bentuk pertahanan diri lu kali ya, gue bisa ngomongnya gitu ya. Oh mungkin kayak ini ya, benar-benar gue kan jalan ke tempat umum misalnya rame-rame di sebuah acara nikahan misal, gue jalan di tengah-tengah, gue berasa kayak kayak ada yang ngeliatin, beneran ada yang ngeliatin. Iya kan? Iya, kayak model gitu. Oh jadi itu tuh kayak ya survival badan kita secara biologisnya gitu ya. Iya, itu langsung ngerefleks buat ngeliat, dan yang gue lihat di situ emang ada yang sosok apa ya, matanya merah sih, kayak model-model cewek. Ada, lu lihat? Oh, mata merah, mulut cewek. Iya, mata merah, kunti, enggak? Ini model-model kunti, cuma kayak gimana ya ngomong kayak gini sih? Kayak apa? Itu model plafonnya gimana? Plafon? Oh, udah tinggi, tapi habis itu ada di bawah. Ini misalnya ini plafon di bawah apa di samping gini? Oh, di samping tuh ada kayak ventilasi. Iya kayak gitu ya. Iya. Jadi ventilasi kayak gini. Terus matanya merah. Satu doang sih kelihatan. Nah, tadi kan kata lu di ventilasi ya, lu melihat kan? Iya. Melihat apa sih? Ya kata lu mata merah ya tadi. Iya, sosoknya merah. Merah. Sorry, maksudnya matanya merah. Terus kayak ada rambut. Cuma gue ngeliat satu mata doang nih. Oh, kayaknya yang kanan Renegar. Wah, Mandara ya. Mandara. Mata merah berdarah-darah. Bisa.
Pemandangan gitu pernah kan? Iya. Yang ada orang Panjang ya ngeliatnya saringan apa hari ini kan, pokoknya sebelahnya gitu. Oh, lagi mau ngapain gue ya? Nah itu ngeliatin lu aja sih. Oh, enggak lagi mau coba apa? Pakai biasanya yang saringan tuh ngapain sih? Kalau nggak salah itu yang posisi kalian pada tidur kan? Iya gitu. Yaitu ini sih maksud gua kalau kalian tidur itu yang gua rasa ya dari cerita itu lagi disedot-sedot energinya semuanya. Makanya tidur bukan pada seger malah makin capek. Iya. Oh, disedot sama mereka itu ya, sama mereka gitu. Lagi gua kira genjutsu deh ngeliatin. Nah, yang bisa tuh kalau secara Naruto ya kan? secara dunia Naruto kena genjutsu. Oh, makanya kayak terbawa jadi tidur semua gitu kan. Iya, jadi tidur, jadi ngantuk, tapi bukan seger yang didapat malah makin capek. Oh, gitu. Ya wajarnya itu bener ngantuk masih. Gue bangun tuh kayak aduh gila. Tapi temen-temen lu maksudnya ada yang ngerasain kayak lu nggak maksudnya? Nah itu gue lupa mention tadi ya. Semuanya sama ya kecuali nggak tidur. Yang nggak tidur mungkin lagi main game, main HP gitu kan. Tapi yang pasti tidur pas bangun tuh semua gitu kayak lemes. Nah, tapi yang ngeliat atau ngerasain sosok maksudnya selain lu sama si Indigo? Gue doang yang ngerasain sosok yang si Mandara itu ya. Oh Mandara. Yang Mandara tuh gue doang. Gue nggak bahas ke mereka sih. Gue cuma yang lain Zetsu putih. Ini udah konten anime. Itu kita bahas anime. Ya. Gak, kita bahas horror lah. Oh, bahas horrornya. Gue langsung ke ya itu udah cukup jelasin gue. Tapi ini soalnya cuman belum jelas berarti. Berarti dia cuma mau ngeliatin gue doang gitu. Nyedot energi gitu. Ya nggak tahu lah, mungkin dia ngerasa ada apa dari lu. Oh, mungkin lu punya gue terlalu kuat game disedot sama dia. Punya Puchiose Hawibu udah gitu. Udah cukup jelas berarti. Nggak gini gue tambahin nih kita makanya kalau ngeliat itu ada ketertarikan khusus tuh bisa jadi kayak ngerasa terancam juga. Oh, gue kira ketertarikannya dia naksir gitu. Jangan sampai naksir gue. Kayak gitu ada ketertarikan. Maksudnya itu kan kalau gini gambarannya kalian kan capek semua. Yang tidur ya. Tapi kalau lu kan lu ngerasa diliatin. Nah itu bisa ada kayak indikasi lu mengancam dia sih sampai ibaratnya kayak dipantau lah. Oh, mungkin ya emang gue ada jin curiki kan. Kalau gitu udah cukup jelas. Sudah jelas gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Nah, ini yang cukup menarik nih karena nih pandangan dari si Indigo. Nah, si Indigo ini katanya diganggu oleh sosok Noni. Campuran Sunda mix katanya. Tapi matanya hitam. Nah, kalau mata hitam tuh bukan Sharingan, tapi ada gak sih di Naruto? Ya, anggapannya ya matanya hitam lah pokoknya. Serem lah. Full hitam maksudnya. Full hitam jadi bahwa matanya ini hitam semua. Gitu kan. Nah, terus ngomong pakai bahasa Sunda ke dia, katanya mau berteman, mau bermain, mau nggak jadi teman aku, katanya gitu. Teman gue kacangin, gitu kan, karena ngerti, itu ngerti. Ya kalau gue tuh gue kacangin karena nggak ngerti gue. Terus habis itu ya dia teriak-teriak kan, lari-lari gitu-gitu kayak, pokoknya kayak anak kecil ngambek katanya gitu. Nah terus di yang paling unik sih sebenarnya pertanyaan gue tuh kenapa ketika didoain dia malah kayak ketawa kayak coba doa ke Tuhan lu, minta tolong Tuhan lu, nggak bakal lu bisa ngusir gue, ibaratnya kayak gitulah ya. Nah apakah nggak mempan atau kayak gimana kalau menurut pandangan lo? Ini yang berhak jawab si Indigo sih. Berhak kita panggil Indigo ya kali buat telepon lo. Ya, enggak, maksudnya gini, waktu dia ngedoa tuh gimana ngedoanya? Bukan ngedoanya dia ngedoa apa ya, tapi lu ngedoanya ke siapa? Gimana rasanya? Oh, maksud lo kadang-kadang kita tuh doa tuh kayak template kayak cuman udah hafal doa aja tapi artinya nggak menuju ke sana, maksudnya gitu? Iya, maksud gua lebih karena ketika lu ngedoa ya lu ngedoa aja ke Tuhan gitu kan. Maksudnya kenapa makhluk itu
bisa sampai segitunya gitu loh. Berarti kan ada yang salah dari doa dia gitu loh. Oh iya Gitu. soalnya berarti sebenarnya kalau dia doa secara yang luar ngomongnya kusyuk ya bahasa mungkin yang kayak emang dari batu Atau fokus gitu ya, fokus ke Tuhan. itu bisa tuh. Pasti. Bukan bisa lagi, pasti. Pasti. Gue udah jamin gitu. Ya maksudnya apa sih, yang paling besar kan Tuhan gitu. Iya. Maksud gue udah pastilah lu kalau makhluk kesusahan, makhluk kayak lagi kesusahan pasti bantu dong. Yang nggak ngedoa aja dikasih hidup, Iya benar. apalagi kita ngedoa gitu sih. Nah itu menurut gue mungkin ada rasa panik, Nah, rasa takut kayak gitu-gitu. apa kalau dari cerita ini kan berarti ya doa itu apa harus fokus ya. Kalau tadi kan mungkin teman gue panik gitu ya. Iya. Berarti ya kalau panik tuh sebisa mungkin harus fokus gitu doa. Kalau doa tuh ya udah gak usah panik, tenangin, fokus. Sebenarnya gue nggak bisa nyalahin full temen lu sih. Ya gue memang nggak nyalahin gitu, maksudnya ke arah gini sih, kalau kita panik cepat buru-buru balik ke fokus gitu loh. Oh ya buru. Kalau udah fokus, nah kita ngedoanya yang tenang gitu. Tenangnya apa ya, lu harus percaya sama doa lu sih. Oh oke. Kalau lu nggak percaya sama doa lu, ya Tuhan mau gimana gitu loh. Tuhan kan ngedenger yang hambanya minta aja loh, gitu. Gitu sih dari gua. Oke. Palingan terkait doa ya, apapun makhluknya, mau gede mau kecil, kalau kita udah ibaratnya ngaco doanya gitu, panik. Oke. Itu jelas sih. Itu sangat jelas. Wow. Iya benar, rasanya jelas nih. Nanti kita bahas di luar. Nah, kalau gitu, gue mau nanya nih. Bukan nanya sih, lebih kayak ada nggak pandangan lu? Kalau kan ini kan gue jalan-jalan, ada gangguan lah ya ngomongnya. Kalau saran lu nih sebenarnya, kalau sebelum berpergian tuh ada hal yang harus dilakukan nggak sih sebenarnya? Kayak gue kan kemarin jalan-jalan aja. Ada nggak biar meminimalisir atau enggak menghilangkan gangguan itu? Sebenarnya itu yang udah paling pas ya, kan kita selama ini diajarin ya, kalau melakukan apa-apa itu dengan doa. Nah itu yang paling utama sih, ngedoa dulu. Tetap balik doa. Ya terus kalau di tempat-tempat, anggaplah tempat yang baru-baru, ya kita nggak usah nyari-nyari lah gitu. Even kita nggak ngerti gitu, maksudnya kita kayak ini tempat nih serumnya ini itu, nggak usah dicari, biarin aja. Oh jadi jangan ada perasaan kayak ini ada apa ya di sini kayak gitu ya. Karena makhluk itu ngerti gitu loh kalau mereka lagi dicari tahu atau lagi di poin kayak gitu sih. Oke. Jadi doa ini yang udah pasti ya, sudah pasti doa perjalanan gitu kan. Sama jangan dicari gitu ya. Iya jangan dicari, cuekin berarti. Yaudah kesana aja, tapi lo nggak usah cari di hal-hal selain itu. Iya. Duniawi aja. Iya duniawi aja, itu kan gaib ya. Yang gaib ya udah biarin aja, cuekin aja gitu. Oke. Kalau gitu ini sudah cukup jelas banget ya. Lu tuh ada nanya-nanya lagi nggak nih? Nanti di luar aja lah. Ini cukup panjang ya filenya. Iya nanti kalau kelebihan bosan orang. Ya nggak apa-apa sih kalau gue sih. Ya gue juga apa tonton aja. Nanti kalian komen aja di bawah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian juga pengen tahu gitu kan, nanti kami akan coba jawab. Nah kalau dari gue udah cukup jelas sih, udah cukup jelas. Nggak mau nanya lagi nih? Enggak. Nanti di luar kamera aja. Oke, berarti kalau gitu kita closing aja ya. Boleh ya. Nah buat teman-teman nih, gimana cerita Gian kali ini? Cukup seru ya. Jangan lupa juga nih komen-komen, kalau ada kalian mau diskusi boleh nih Gi, kita ajak teman-teman buat diskusi ya, di kolom komentar. Aja. Oke, berarti kita sudahi aja teman-teman ya. Di mana ada misteri, di situ ada diari. Thank you.